Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang kita cintai ini dalam rangka watawassul bil haq watawassul bis sabr. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi alasan Allah menciptakan alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat serta salawatnya kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, para alim ulama, pada guru-guru kita, dan kepada orang-orang yang berjasa memperjuangkan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Wal kitabu, adapun kitabu toharoti, kitabu ahkami toharoti, ialah ini bab menjelaskan tentang hukum toharot. Wal kitabu lugotan masdarun bimakna adomu wal jam. Jadi kita perlu tahu musonif ini memulainya dengan sebuah penjelasan bahwa kitab menurut bahasa, ya asal katanya gitu, dia memiliki makna adomu wal jam'u. Domu itu mengumpulkan, sama dengan wal jam'u juga mengumpulkan. Jadi kalau apa makna kitab, berarti di kitab itu ada sekumpulan hukum-hukum gitu makna kitab. Jadi kadang kitab itu tidak bermakna fisik begini ternyata, karena di dalam kitab itu juga ada kitabu toharo, kitabu sholat dan seterusnya. Berarti di situ dia lagi membahas khusus hukum-hukum yang terkait dengan toharo, terkait dengan sholat. Begitu. Wah, istilahan dan menurut istilah toharo itu kitab itu adalah ismun li jinsin minal ahkami, yaitu satu nama jenis dari beberapa hukum. Sementara bab itu adalah satu nama untuk beberapa macam hukum yang ada di bawah pengertian kitab. Jadi kira-kira kitab itu judul besarnya, pembahasan itu. Sub bidangnya adalah sub materinya itu disebut dengan bab. Jadi kalau bab itu adalah sub materi. Nah, wa toharotu bi fatito lugotan an-nazafatu. Nah, ini bahasa Arab nih. Kalau baca toharo, maka kalau difathahkan huruf tohnya, maka secara bahasa pengertiannya adalah an-nazafatu, kebersihan. Kalau dibaca toharo. Beda loh kalau nanti dibaca tuharo. Nanti pengertiannya beda nanti di depan. Wa masyar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Dan menurut syarak toharo itu memiliki banyak pengertian. Di antaranya perkataan para ulama adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'i wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasati. Jadi toharo itu adalah sebuah perbuatan yang dengannya sholat jadi dibolehkan untuk dikerjakan. Berarti kalau tidak ada toharo, tidak boleh sholat tidak bisa dikerjakan. Toharonya tidak benar, berarti sholatnya tidak sah. Begitu. Apa saja itu suci, sesuatu yang dengannya dibolehkan mengerjakan sholat, mina wudu'in wa ghuslin wa tayammumi wa izalatin najasati, yaitu wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Itu 4 macam ini yang menjadi topik pembahasan kita di dalam kitab Toharo. Hari ini panjang, nanti akan kita coba jelaskan pelan-pelan. Amat tuharotu, kalau dibaca, adapun dibaca tuharo bukan toharo. Tadi kan toharo dibaca tohnya dihakat fathah. Ini kalau dibaca doma. Ini kalau dibaca doma maka fasmun li baqiyatil ma. Fasmun li baqiyatil ma itu adalah nama bagi sisa air. Jadi nama bagi sisa air. Jadi air sisa itu disebut
tuharo. Tuharo. Tapi kalau toharo berarti itu apa? Yang tadi nih, yang berkaitan dengan ma fi'lun ma tustabahu bihi as-sholatu, yaitu sesuatu yang dengannya sholat jadi boleh dikerjakan. Jadi bahasa Arab itu harkatnya salah, pengertiannya salah. jadi salah. Makanya memang penting basic kita itu ngaji di Quran. Itu bahasa Arab ya, apalagi Quran. Di Quran itu di surat Al-Fatihah ada kalau salah baca bisa murtad. Iya. Itu di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ditasdid bisa murtad itu. Baru orang baru satu masjid bilang amin. Iya karena berdua, iya karena stain. Iya. Ya Allah. Iya. Baru satu masjid bilang Iya. amin. Nah, tentu kalau dia dikerjakan dengan apa? Secara sadar, tahu dengan secara sadar, kemudian dikerjakan jadi begitu. Kalau enggak juga sih. Ya, kebodohannya yang dihukum. Tapi kebodohannya yang Dihukum. kena hukum. Ada kalanya kan imam baca kan, ada kan juga makmum yang membenarkan belakangnya ikuti. Bagaimana itu, Ustaz? Oh, jangan. Jadi walaupun boleh saja, yang penting misalnya imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dari belakang dah. Ikut begitu dah. Iya. Asal jangan rame-rame. Iya, ini boleh. Apalagi mendahului ya nggak bisa. Kecuali pada titik sirnya. Sir itu ketika rakaat ketiga, Iya. keempat, atau ketika sholat zuhur dan asar. Iya. Rukun kauli boleh Mendahului boleh imam. duluan makmum atau Iya. sama-sama enggak masalah. Tapi Terus kalau ya. dibaca jahar, Iya. baca keras itu jangan mendahului. Semisal di rakaat pertama imam masih membaca iftitah, si makmum langsung Fatihah. Nggak bisa. Nggak bisa tuh makmum seperti itu. Itu kalau di sholat jahar. Kalau di sirna, Kalau di sir kan kita nggak tahu. iya. Walaupun sebenarnya di sir itu kalau di kitab Bukhari nanti di kitab Bukhari itu di Fathul Bari itu sirnya Nabi Muhammad itu kedengaran oleh sahabat. Iya, bukan diam. Kan dibaca sir bukan baca dalam hati. Tapi kita berrata-rata sini baca dalam hati. Banyak Ya, yang togor dong bilang Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Bukan itu Allah Maha tahu. persoalannya. Walamma kanal ma'u alatan li taharati istaradal musannif li anwa'il miyahi. Tatkala air itu menjadi sebuah alat bersuci, kemudian musannif memulai memalingkan pembahasannya dengan macam-macam air. Faqala berkata musannif al miyahu allati yajuzu ayyasihu tadhiru biha sab'u miyahin. Adapun air yang boleh sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ma'us sama'i yang pertama adalah air hujan, air nazili minha, yaitu air yang turun dari langit begitu. Bisa dipakai air hujan, bisa dipakai bersuci dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi boleh antum wudhu pakai Air hujan. hujan, boleh antum mandi junub pakai air hujan, jabab pakai air hujan. Tentu nanti ketika ini akan sudah dibagi menjadi 4, maka akan diukur, ditimbang dengan 4 pembagian air nanti di akhirnya. Wa ma'ul bahri, dan air laut, air malih yaitu air yang asin, wa ma'un nahri, dan air apa? Sungai, air hulwu yaitu air yang tawar, itu bisa dipakai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, dan mata air, wa ma'ul salji, wa ma'ul barodi, dan air salji serta air embun. Bisa dipakai tuh. Nanti tapi ada ketentuannya ya. Wa ijma'u hadhihi sabatu qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ay sifati kanas min asli khilqati, yaitu semua air tadi bisa dikumpulkan dalam perkataanmu, kata musannif, yaitu segala air yang turun dari langit dan segala air yang keluar dari permukaan tanah dengan sifat sebagaimana aslinya itu bisa digunakan untuk bersuci. Kalau itu sifat asli itu. Ya, sifat asli, tidak ada perubahan. Nanti ada penjelasannya. Nah ini nih,
Sumamiyahu tankosimu. Kemudian air tadi itu dibagi ala arba'ati aksamin, jadi 4 bagian. Jadi air laut tadi, air hujan, air sumur, air mata air, air salju, air apa tadi? Air embun gitu. 7 macam air itu nanti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruh ghairu makruhin istimaluhu, yaitu air yang suci, zatnya suci, materinya air itu suci, kemudian dia bisa mensucikan yang lain. Tidak, lalu kemudian tidak makruh untuk digunakan. Tidak makruh untuk digunakan. Nama airnya adalah ma'ul mutlak. Wahwa ma'ul mutlak. Air mutlak. Ingat ya. Air mutlak itu adalah air yang suci secara materi, bisa mensucikan yang lain, tidak makruh untuk digunakan. Itu air mutlak. Dan bisa air itu adalah air mutlak. Itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Air mutlak itu adalah wahwa ma yusamma ma'u bila qaidin lazimin indal alim bihalihi min ahlil uruf walisan, yaitu air yang tidak disebut air yang yusamma ma'u bila qaidin, air yang tidak memiliki kaitan, tidak memiliki ikatan dengan nama lain. Misalnya ini kopi, ini air, tapi namanya bukan air lagi, tapi ada kaidnya adalah air kopi, gitu ya, air kopi, air susu, air sabun. Nah, air mutlak itu atau air sabun atau air kapur barus. Kalau sudah disebut air kapur barus, sudah disebut air kopi, berarti sesuatu yang terkait dengan air itu, nama yang menyandinginya itu adalah sesuatu yang sudah mendominasi. Kalau dia sudah mendominasi, maka air tersebut sudah tidak disebut sebagai air mutlak yang sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun dia suci, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya hati-hati itu cuci pakaian di ember hitam itu kan tidak sampai 2 kula. Walaupun sampai 2 kula tapi sudah berubah. Baru dicampur deterjen dulu. Nah, ada baju atau celana kita yang kena najis, direndam di situ, dicuci di situ. Baru habis itu ada air 1 ember lagi, dicelup-celup di situ, langsung dibilas di situ, langsung diramas, dijemur. Itu najis tuh. Tidak suci. Cara cuci semacam itu, baju pakaiannya mutanajis. Gitu. Caranya gimana? Ada 2. Pertama, jangan dulu pakai deterjen, karena air tadi sudah suci. Air itu suci tapi tidak mensucikan, karena dia sudah ada kaid lazimin. Ada namanya sudah tidak lagi menjadi nama air mutlak, tapi sudah air sabun, karena sabun sudah mendominasi air tersebut, sehingga dia tidak bisa mensucikan. Sudah tidak apa? Tidak bisa mensucikan. Suci dia tapi tidak bisa mensucikan. Tapi karena dia dicelup dengan benda mutanajis dengan ukuran air kurang dari 2 kula, air tersebut sudah tidak mensucikan pakaian. Kecuali di luar itu dibilas dulu najisnya, baru dicelup-celup di situ, langsung dijemur, tidak ada masalah. Atau nanti pas akhir kemudian bilas menggunakan air yang mengalir. Begitu dah. Biasa sampai bini-bini itu agak repot itu kalau diajari awal-awal diajari. Kalau misalnya ada kan sebelum taruh deterjen dia spool dulu. Kalau dia spool dulu baru taruh di deterjen, enggak masalah karena najisnya sudah keluar. So di awal itu. Apalagi yang punya anak-anak tuh yang masih kincing badiri kalau macam kan itu baru campur dengan kotoran pakaian. Jadi kan dibilas dulu baru pindah ke air deterjen air sabun. Itu enggak masalah itu. Selesai itu enggak masalah. Penting nih, karena tadi itu dibahas di awal tadi apa dia bilang? Ma yustahabu as-shalah. Itu sesuatu yang dengannya fihi, yang dengannya dibolehkan mengerjakan sholat. Kalau yang enggak apa?
Kita minta kelas 1 minta juga. Tidak tohara, Kalau toharonya tidak selesai, tidak maka boleh sholat. sholatnya kacau. Minta aja. masuk ke dalam. Tidak boleh, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Allah. Nyair nih. Banyak orang kalau ngaji apa ngaji iki bapak apa ya. Nggak penting. Tapi sholatnya jadi nggak benar. Ya, betul. Jadi nggak benar. Tapi kalau baju yang enggak ada najis, Nggak ada masalah. renam situ Nggak ada semua itu bersih dan Tidak ada masalah. Ustaz, berapa ukuran 2 kula itu, Ustaz? 216 liter. biasanya kan Berapa kali? sekali itu hampir 60. Itu orang ember abu-abu itu 2 kula itu atau tidak cukup? Per aja 60, dia dapat isi sebanding tidak dengan 60 kali 60. Enggak dapat dia. Yang Dapat. berbesar saja enggak dapat. Ya 60 kan 60. Kalau misalnya dia 70 kali 50 kan dapat. Dapat. 2 kula itu kan. berarti hampir sama dengan tandon di sana kan, di balai desa kan. Ya kau lebih dari situ. 50 itu. Oh, lebih bagus. 60 kali 60 kan Ustaz? Iya. 60 cm panjang dia kurang. Udah berapa sih? 216. Jadi ada wadah 216. sebesar 60 kan 60 nih Ustaz. Baru torang pe baju, torang Rendam bilas dulu di situ. Airnya tetap bukan dengan air mengalir. Boleh begitu? Iya, selama tidak berubah, Tidak berkurang 2 kulahnya. ya, Oh, tidak begitu. berkurang atau tidak berubah air tersebut. Oh, Karena kalau air 2 kula 216 liter, indikatornya adalah terjadi perubahan air tersebut dengan perubahan najis. Baru dia kemudian jadi najis. Kalau air sedikit kena najis, walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna, sudah jadi najis dia. najis. Najis itu. Sekalipun dicium tidak bau najis, dirasa tidak rasa najis, ya kan, dilihat tidak ada najis karena cuma najis sedikit yang jatuh itu. Najis yang misalnya kita lihat dengan yakin ada najis jatuh di situ. Kayak cacak lah misalnya Misalnya begitu. Kan dia Ya, tidak merubah rasa bau warna air. Najis air seni sebenarnya anak-anak dan yang sering terjadi di orang lupa ke saya dan masih ada anak Kencing badiri itu. DP baju mau tak campur DP mama cuci tak campur dengan Iya. DP baju sholat. Nah, itu yang jadi problem di situ. Kalau beberapa anak yang untuk baju-baju sholat cip itu duluan itu. Dia enggak jaga gabung 1 kali ya. Tapi sebaiknya itu dibilas dulu baru ini diloyang yang pakai sabun. Berarti memang lebih baik dulu kalau air Iya. minum Ustaz kan. Ya, itu kalau mau pakai Ember Cuma- kasih bocor juga kan. Jelas kan. Air Hmm. mengalir kan. begitu. Betul. Air bocor kasih bocor ke ember, Iya. itu kan bilas. Iya. Terakhir kan kau Iya. bilang Iya. air Untuk mengalir. baju-baju sholat itu Iya, penting sekali. formu bilas. Formu bilas terakhir Sudah, kan. Pak. Iya. Pokoknya udah Kalau ada kan ada Sebenarnya- adab tuh kan. Baju cuci ini kewajiban suami. Gitu. Baju cuci. Iya. Cuma anak paling anti cuma satu itu. air bersih dong Kalau tetap aku sih- Ente- caca. Kita banget. Ente kan cuci? Kita Kita baca cuci. Ini. Kita baca cuci kalau kita bukan bersih mutlak. mencuci, bantu. Dengan ini teh jeca ini kita Kita belum baju bisa mutlak. menetapkan apakah dia najis atau tidak. Karena fikih hanya bilang begini, Maaf kalau dia termasuk hewan yang jenis makan. serangga yang tidak berdarah, maka dia bukan bangkai. Berarti bangkainya tidak menjadikan dia najis, Najis. berarti kotorannya juga tidak. bukan najis. Nah, apakah cicak ini jenisnya reptil ya? Iya, Iya. reptil Atau pemakan jenisnya- ini. Iya. Jenisnya serangga. Iya, pemakan Reptil dia, serangga Ustaz. dia. Kalau dia reptil berarti Omnivora pemakan Iya, daging. pemakan itu loh. Bukan segalanya dia. Mm-mm. kita, makanya itu karena kita tidak tahu, makanya kita lebih memilih najis ya, lebih memilih. Iya. Memang kalau anak dapat keterangan Jadi dari DPR Ustaz itu Nur harus kalau salah Mu'min, becak buang atau Hah? buang kan? Kalau yang sedikit no. najis pasar. Dia tidak harus dibuang. Kasih keluar jadi DP Air. cicak, baru siram kasih tahu buang-buang itu air. Jadi pokoknya berkemungkinan sering kali tiap hari kalau pagi-pagi itu tetap kalau 3 loyang yang di kamar mandi itu 2 loyang ada tek caca no. Kalau kita tak curah. Tapi loyang besar, Sama enggak sampai 2 kula itu, Bro. Hah? Enggak sampai 2 Setengah kula. mati Pak. loyang besar tuh. Lama mau kumpul tuh 3 loyang itu. Iya itu lagi kan jadi problem juga kan. Kasih keluar DP cicak, siram dia ulang Cacaknya toh? sampai tahu. Atau lebih tai? Tai. Lebih tai.
Namanya yang tidak sampai Ada 2 kita, kula kita itu. sudah perintah Najis. intinya di Fathul Mu'in. Tapi kan dia kecil, Ustaz. Berarti jangan Ini teh caca kecil. Dia nya akan merubah sifat air. Iya, Iya, itu Ustaz tapi bilang. kalau air Baunya tidak berubah, warnanya nggak kalau berubah. air kurang dari 2 kula, kalau jatuh makan najis, otomatis Bukan najis. mutan najis. Nah, kalau dia kurang dari 2 kula, Walaupun dia tidak merubah fisik. walaupun tidak merubah fisik, bau, sifat apa air, Makan tompe loyang yang tidak 2 kula. Iya, Kurang. 2 kula itu Setengah malah. 60. Karena DP tinggi cuma berapa seri? 216 karena cuma 20 liter. Iya. yang hitam itu. Yang tidak 2 Enggak 2 kula. Sedang kita punya itu Cuma 20 liter kali. Pak anak di rumah itu ember yang Iya, cuma 15 liter. istilah apa ya? 15 20 liter. 90 liter kemungkinan. 90 ya. Liter atau kilo dia. Itu ember ikan yang besar itu tinggi, asin mencapai 2 kula itu. Iya, terus hitung lagi. Enggak. Ember abu-abu itu. Iya, yang besar isi 90 kilo itu. Yang nggak- Enggak sampai 2 kilo itu. 2 Apalagi cuma loyang. 2 kula itu sama yang satu tandon kecil itu kan. Tandon air. Oh, yang- 216 liter. 216 liter. Dia 216 Yang liter. tong biru Kalau kan? Kalau tong di iya tong biru dia Dapat mencapai ya. dia. Maka Mbak lebih Tutup lagi Jo, ya. tutup itu Loyang. loyang. solusi terakhir Itu. Dia solusi terakhir tutup loyang. tutup loyang. Meyakinkan istri yang belum ngaji Oh jangan soal itu agak sulit. berat. Itu Antum bikin taklim di rumah Pak Ustaz ke materi, bahas tohara. Pelan-pelan. pelan-pelan. Ya, Jangan kita tuh nak pakai notok pada orang ya. Cuma ada bilangnya usah pakai. Kalau kita mau bongkok dia mau marah. Karena satu malam batap akang, Nah, pagi kan ada air. Jadi dia masa persoalan itu Mas. itu tadi berarti siram juga kasih dia buang dam. Sebelum kita tarik dulu. Baru siram. Gitu. Oh, jadi pindah ke loyang yang lain DP air. Enggak, bukan pindah. Idris itu Idris. Dia penajis yang kasih keluar, baru kemudian siram. Tambah itu air sampai Ini dia dia sampai dia tak buang nah. Oh iya. DP istilah tak ganti. Ya. Air ini ada yang Paham, najis. paham. Ya, Kalau itu sepaham, tak kira Nah, buang DP ada air tiga pindah loyang. ke Itu loyang kalau lain jadi harus DP di najis rumah. yang siram. Sampai sore itu. Aduh. Jadi paling gagak. Paling gagak berarti penutup. Betul. Beli sen plat kau pakai bingkai itu dia tutup. Orang paling aman. Pembainya. Nah itu ini pembainya. Masalah pagi dia mau ulang siang, dia mau ulang sore, sampai malam dia mau ulang. Karena pakai jeans malam. Kalau di air baca Sama tidur. di bak yang di CWC ada kalau tak tahu sebiha. Ada batap kau dibilang setap kau nak Tidak buang bisa besok ya. bekerja, Boleh pakai tidak bisa bahasa izalatin najasat, tidak bisa menghilangkan najis. Oke lanjut, Ada sabar najis tadi dalam, kita jawab ini dia, lanjut itu dulu. Karena ada najis dalam. Iya. Mau kasih tuntas. Oke. Sudah. Nak DP tuntas tong Iya. selesai ini kau tombak ambor. Masalahnya sama dapat lupa lah. Iya. Langsung tanyanya supaya Iya. Sama ini. Rupa ini kan langsung dapat solusi. Jauh lebih bagus biar ember kacili taruh akang keran. Penutup, kau pakai penutup. Kau terang bilas terakhir di keran situ. Bagus laki yang bilas. Gue banget. Nah, kalau untuk jaga baspul ada hobi baku bantu. Siap. Mereka kalau baku ca jangan tamang. Pakai yang cuma setengah loyang jadi 3 jam itu. Anak bodoh sekali baku ca. Pakai yang Oke, lanjut. Fala yadur al-qaidu al-munfaku kama indiri fi kaunihi mutlaqan. Maka tidak mengapa kalau kaitnya adalah al-munfak. Al-munfak itu adalah kan begini. Contoh air sumur. Itu berarti nama air menjadi air sumur. Air aqua. Tapi kan itu namanya kait al-munfaku. Maksudnya ketika air ini dipindahkan dari sumur ke loyang, tidak lagi disebut air sumur, kan begitu. Nah itu tidak ada masalah. Misalnya ada air yang namanya sumur mawar, kan tidak masalah karena nama mawar disandingkan dengan nama air, tapi dia tidak bersanding dengan air, ya kan? Iya. Ya kan? Dia tidak menyatu dengan air. Yang tidak boleh itu lazimin yang dia bisa menyatu dengan air. Sehingga kalau mau dipindahkan air kopi dipindahkan di mana saja tetap namanya kopi, ya. air Kopi. Gitu. Tetapi disebut sebagai air Kopi. Tapi kalau air sungai ada istilah. Dipindahkan ke Loyang tidak lagi disebut air sungai, kan begitu. Itu tidak mengapa itu. Wasani dan yang kedua,
tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu fil badani la fi saudi. Suci mensucikan makruh. Suci mensucikan makruh untuk digunakan fil badani la fi saudi. Di badan jadi hukumnya makruh, pakaian tidak makruh. Wa huwa al-ma'ul musammas air musakhanu bi ta'siri samsi fihi. Itu adalah air musammas yang panas sebab pengaruh sinar matahari. Nah, ini hanya terjadi di Hijaz disebutkan. Ini terjadi di Hijaz, daerah sekitar gitu. Tidak terjadi di daerah yang sifatnya iklimnya itu tropis. Ya, kalau sini kan tropis nih, kalau di daerah panas itu sedang slope ya taruh di aspal ya meleleh. Nah, di sini enggak. Dan itu juga bahannya harus terbentuk dari logam, terbuat dari logam. Yang inna an-naqdain, kecuali logamnya emas dan perak. Itu biar dia panas tidak masalah. Tapi kalau dia besi atau yang lainnya, aluminium, nah itu tidak dibolehkan. Tapi ini katanya tidak terjadi di syaratnya di Syekh Bajuri bilang ini tidak terjadi di daerah yang iklimnya tropis. Jadi air musyamas nggak dapat orang. Iya, kayaknya dapat orang. Sama juga di Tazhib Sara apa itu? Takrib itu Dr. Mustafa Al-Bogor bilang di daerah tropis itu tidak, Indonesia tidak termasuk. Nah, iza baruda zalat al-karohatu, kalau dia kemudian kering kemakruhannya jadi hilang. Tapi ini Imam Nawawi ini bongkar jalur, kata Imam Nawawi waqtaro an-Nawawi ada mal-karohati mutlakon. Nawawi bilang secara mutlak itu tidak ada masalah, tidak makruh dia. Imam Nawawi itu memang agak lain dia. Cuma kan air ini tidak dapat orang. Ya cuman masalah orang tidak usah tahu ribet dengan air musamas karena di Indonesia Nggak ada. Cuma teman-teman jamaah tabligh Cuma air ikan mas ada. kalau nanti mau ke IPB gitu kan bisa jadi di Pakistan panas lah ya. Ada. India panas. Sampai Hampir 50 derajat kemarin. Kalau iya. Jadi Panas. aspal meleleh kemudian Oh, iya. ban oto itu Kalau- jadian. Panas juga India. Pas musim panas. Karena Jadi ada 4 musim. kalau teman-teman jamaah tabligh yang mau ke sana mungkin akan ketemu dengan air musamas. Imam Nawawi bilang tidak makruh. Tapi kalau mau pakai pendapat Imam Nawawi ya sudah begal-begal aja kayak Mutlak Imam. ya. Imam Nawawi ini sedang siwak ya kan, siwak itu makruh kalau sudah matahari tergelincir ke arah barat bagi si yang shaim, orang yang puasa. Tapi Imam Nawawi bilang apa? Nggak ada, secara mutlak nggak ada kemakruhan itu. Gaskun. Jadi biar habis Ya. zuhur, habis asar, Bisa. sebelum maghrib sikat gigi, Mau, nggak ada mau persoalan. nyiwak silahkan. Itu kata Imam Nawawi. Gitu. Imam Nawawi agak betul. Beda dengan Rafi bilang itu makruh. Sahibul kitab Kifayatul Akhyar. jemput Pak Ma itu ada. Iya. Mau bawa pulang ke rumah. Balik lah. Sudah baku bagi tanggung jawab supaya kita masih mau ulang. Kita tinggal lagi. Kalau di penulis kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin itu bilang dia lebih berpendapat pilihannya itu makruh. Wakis musalis bagian yang ketiga tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci zatnya, air itu suci, tapi tidak bisa mensucikan bagi yang lain. Ini air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa huwa ma'ul musta'mal. Ini air musta'mal. Gitu. Fi raf'i hadasin au izalatin najasin, yaitu dia musta'mal sebab menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ada beda di kitab Fathul Muin itu, di Sarah Fathul Muin apa namanya? I'anatul Talibin. Iya. I'anatul Talibin itu beda najis yang datang di air, najis yang sedikit yang datang di air yang sedikit, dan air yang sedikit datang di najis yang sedikit. Bisa berbeda konsekuensinya. Cebok itu kan air sedikit tuh satu gayung datang di najis yang sedikit. Maka ketika dia menghilangkan najis, air tersebut tidak mutanajis, tapi disebut air mustakmal. Air mustakmal itu pakaian.
Gitu. Tapi najis yang sedikit ini jatuh di air yang sedikit, air sedikit jadi mutanajis. Ini semua. Nah, air mustakmal itu jatuh di air yang sedikit. bukan. Air mustamal itu adalah konsekuensi dari menghilangkan najis Najis. atau menghilangkan hadas. Nah, Ya kan, misalnya ini ada najis sedikit disiram dengan satu mangkok. mangkuk ini. Nah, ketika dia sudah menghilangkan najis, air itu disebut air mustakmal, bukan air hutan najis, bukan. Ya. Tapi najis yang sedikit ini diletakkan di air Air yang satu sedikit. mangkuk ini. Nah, air ini disebut air Bukan najis ya. mutanajis. Itu bisa bedakan ya? Bisa bedakan. Nah, berarti kalau Kasus yang tadi, Iya. yang teh cacat di Itu loyang. itu iya. Mm-mm. Kan Ustaz? Iya, Nah, gitu. Nah, sekarang apa namanya? Mustakmal itu adalah air yang bekas pakai menghilangkan hadas, baik wudhu ataupun mandi. Pada basuhan yang pertama, dan itu mandi wajib bukan mandi sunnah. ya. Pada basuhan yang pertama. Mohon maaf, saya koreksi. Pada basuhan yang pertama menghilangkan hadas atau najis, pada basuhan yang pertama tidak termasuk air mustamal adalah si bekas wudhu, tajdidul wudhu. Tajdidul wudhu itu memperbaharui wudhu. Misalnya begini, So suci Antum- mau berwuduk lagi. antum punya wudhu saat maghrib, belum batal wudhu, antum wudhu lagi. Untuk isya. Niat untuk isya, niatnya itu bukan nawaitu Wudu. wudu'a li raf'il hadasi, Hadas. bukan. Karena yang penting wudhu antum belum batal. Karena apa? Antum tidak lagi berhadas. Iya. Lagi Kecuali suci kalau memang. kencing dulu. Kencing dulu, kentut dulu, bersentuhan dengan istri, baru itu antum wudhu lagi, namanya raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Ada. Makanya niat saat wudhu itu, saat masih punya wudhu, untuk mau wudhu lagi, niatnya bukan raf'il hadasi, tapi litajdidil wudhu. Atau lillahi ta'ala langsung. Nawa itu wudu harus lillahi ta'ala. harus Nawa itu litajdidil wudu. Iya. Litasjidil. saya berwudu, saya niat berwudu untuk Memperbaharui. memperbaharui wudhu, begitu. Itu niatnya begitu, bukan raf'ul hadasi, karena antum enggak berhadas. Nah, air yang antum pakai itu dia enggak mustamal. Kenapa? Karena antum tidak lagi Ada. berhadas, begitu. Itu menghilangkan najis. Nah, ini nih anak ada di Al-Bajuri itu fi rafi hadasin muta'alaqun bil mustakmal wala farqa fil hadasi bainal asghar wal akbar. Enggak ada bedanya pada hadas akbar, hadas besar atau hadas kecil. Air sisa air bekas pakai menghilangkan hadas besar atau hadas kecil itu sama disebut mustakmal. Gitu. Itu disebut apa? Mustakmal. Termasuk di sini adalah wudunya mazhab Hanafi. Walaupun mazhab Hanafi itu bila niatin. Mazhab Hanafi itu kan wudu enggak pakai niat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi wudu itu termasuk ibadah masuk akal. Maqul makna. Ibadah yang rasional. Ya kan? Sementara mazhab Syafi'i mengkategorikan wudu itu ibadah irasional. Ibadah yang tidak masuk akal sehingga butuh niat. Kalau Hanafi bilang enggak, dia ibadah yang masuk akal. Sehingga ibadah yang tidak masuk akal. Jadi dia tidak membutuhkan niat. Ibadah yang masuk akal maksudnya. Sehingga dia tidak membutuhkan niat. Nah gitu ya. Gimana menjelaskan kentut yang dibasuh tangan? Allah. Iya, benar. Namanya dari sononya begitu. Nah, iya, Jadi jawabannya sebenarnya begitu. dia tidak masuk akal. Jawabannya sebenarnya. di Bidayatul Mujtahid dia bilang ya Makanya sudah itu butuh niat. ta'abud. Dia tahu. Ta'abud itu katanya. Sudah So, itu begitu loh. sudah begitu dia. Tapi itu ibadah masuk akal, tapi itu ta'abud. Enggak usah dipersoalkan katanya. Itu ta'abud. Justru butuh niat karena begitu. Tapi begitulah kalau antum ngaji Bidayatul Mujtahid itu perdebatannya ngeri. Di luar tempat wilayah itu Ustaz. Terang belajar saja yang praktis. Jangan begitu, enggak usah itu.
ngaji nggak usah lompat-lompat jauh gitu supaya nggak tahu apa yang mau diamalkan. Ujung-ujungnya ini agama ribet. Orang awam kalau sudah diajarkan begitu ujung-ujungnya tuh agama ini ribet, dia bilang. Mau ikut yang mana ini? Nggak tahu ikut yang mana. Jadi terlalu banyak cabang lah. Gitu ya. Gitu ya. Nah, nah ini wal mustamal fi rafil hadasi huwa ma'ul marrat huwal ma'u marrati al ula. Air mustamal itu adalah air yang digunakan mengangkat hadas pada bilangan yang pertama fi wudu'il wajibin, pada wudu yang wajib. Begitu deh. Jadi pada bilangan pertama itu, basuhan yang pertama itulah yang jadi mustakmal. Misalnya nih pas saat muka. Nah yang jatuh dari basuhan saat basuh muka itu, yang pertama kali taruh itu, itulah yang mustakmal. Pada yang kedua kali itu sudah tidak mustakmal. Gitu ya. Pada yang kedua kali itu tidak mustakmal. Begitu. Jadi kalau pada yang kedua kali itu kemudian antum tampung lagi digunakan untuk berwudu, itu boleh karena itu sudah tidak mustakmal. Cuma pada basuhan yang pertama yang kalau dia jatuh itu antum tampung lagi untuk wudu lagi, maka itu tidak boleh karena itu air mustakmal. Begitu. Air menghapuskan najis pertama dong. Iya, begitu. Kalau itu kan kurang sunnahnya. Iya. Nggak pakai itu juga nggak masalah. Asal pastikan seluruh anggota. Muka kan orang jarang saat jaga batampung orang ke air. Inilah agama ini. Kita kan di tempat banyak air, tapi di daerah-daerah tertentu yang air sulit, konsep ini jadi relevan. Oh iya. Ini tidak relevan karena kita di tempat yang banyak air. Jadi berguna pada orang itu kalau di daerah tertentu ini jadi relevan. Atau ketika orang safar sekarang. Iya. Recycle terus kan Safar. Tapi ilmunya harus diketahui supaya kemudian khawatir kita ketemu dengan kasus yang sama. Au izalatin najasin, atau menghilangkan najis walau kana ma'fuwan anhu ka'adami barogis. Seperti walaupun najisnya itu adalah najis yang dimaaf, seperti darah kutu misalnya. Ya. Darah-darah apa ya? Jumlahnya sedikit. Nyamuk. Nah, darah nyamuk itu sebenarnya bukan nyamuknya tidak najis. Orang berdarah. Cuma darahnya yang darah yang dia hisap itu yang najis. Kalau nyamuknya dia termasuk serangga kan? Iya. Nah, dia tidak najis gitu. kalau dia belum hisap darah. Bisa. Darah dari perut nyamuk itu kan bukan darah yang mengalir ke orang. Itu najis buat orang itu. Darahnya nyamuk. Darahnya nyamuk. Darah yang setelah orang pakai nyamuk itu Najis itu. Oh, saya kira iya. Najis itu. Tapi najis yang dimaaf karena sedikit dia. Dia dimaaf di dalam sholat tapi tidak dimaaf di dalam air. Oh ya. Ini darah itu begitu. Darah yang sedikit itu dia dimaaf ketika terbawa dalam sholat atau ibadah. Tapi kalau darah yang sedikit itu kena di air yang sedikit, menjadikan air yang sedikit itu mutanajis. Gitu. Nah, tadi air mustamal itu adalah air yang bekas mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ilam yatagoyar, selama tidak berubah air tersebut. Kalau mustamal sudah berubah menjadi warna najis air mustamalnya, maka air tersebut menjadi najis. Saya bilang tadi misalnya pas bacebok, karena mencet bacebok brak satu kali begitu, tuh air berwarna najis. Ya sudah, najis itu. Tapi ketika pesiram kemudian tidak berwarna najis, tidak ada bau najis, air yang keluar dari situ ya tidak jadi najis. Namanya mustamal. Itu sebabnya menghilangkan najis di lantai masjid. Sebabnya ini nih, itu dikasih keluar benda najisnya dulu. Airnya dikasih keluar. Sehingga ketika dibanjur dia, disiram begitu dia, kun dia tak geser ke sana begitu, kun sampai orang sapu-sapu keluar, itu sudah air mustakmal itu. Jadi begitu dia. Tapi kalau kemudian benda najisnya tidak dihilangkan terlebih dahulu, langsung disiram, itu najis piaro di tengah lantai masjid itu.
Mesti orang yang tangani tai-tai burung di masjid. Oh iya, kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu fardu ain menghilangkan najis yang dapalian najis di masjid, maka itu kewajiban individu yang melihat untuk menghilangkan najis. Iya. Langsung. Ya langsung. Nanti disediakan alatnya juga gitu kan. Ya tisu basah atau apa kan pakai kan. Iya. Tisu basah atau apa. Kain-kain bekas lah sama penampung air. Dia pakai, jangan langsung tisu basah. Nggak boleh juga, nggak boleh. Dengan Dia kering pakai dulu. kering dulu. Nanti habis itu baru Baru pakai dibasah. basah. Oh, berarti mesti siapkan apa dicukur-cukur ya. Heeh. Dicukur di lantai, Hmm. dicukur dulu masih habis, maka baru tisu basah. Gitu. Oh, sini penting nih aduh. Ini tadi dia kaidah yang awal tadi. Toharo itu dengannya sholat jadi dibolehkan. Jadi boleh. Jadi boleh. Kalau yang tidak beres toharo Ya, sholatnya tidak beres. dilarang. Nggak boleh sholat. Lu nggak boleh sholat. Tohah lu masih ngawur. Gitu. Aulam yazid waznuhu ba'da infisolihi amakana ba'da itu biroma yastarobuhu al-maksulu minal ma. Atau timbangan airnya tidak berubah setelah diperkirakan air tersebut diserap atau digunakan untuk mensuci benda yang disuci tadi. Apa dimaksud tadi? Oh, iya. Mari, Pak. Baru sampai nih Syah ini. Ada ikan masuk itu masih opak ikan doang. Usah pakai telepon ya Nah, yang terakhir, wal mutagoyyar, dan air yang berubah. Perhatikan air yang berubah nih. Air yang berubah ini banyak kejadian Anda lihat di pemandian mayat. Itu menggunakan kapur barus terlalu berlebihan. Sampai airnya berubah. Sobobou. Bau warna sudah Baru sudah keruh. sudah putih dengan kapur barus. Keruh dia. Itu sudah tidak mensucikan. Gitu. Jadi sekedar aja karena air yang mutagoyyar itu dia bercampur dengan benda suci sudah tidak bisa mensucikan. Makanya yang penting ada aja yang taruh. Gitu. Satu biji coba. Atau bereskan dulu semua pemandiannya gitu kan, bereskan pemandiannya dulu, bereskan pemandian fardu kifayahnya beres, baru mau pakai kapur barus biar tak banyak-banyak, karena itu sudah bukan masuk pada wilayah fardu kifayahnya, misalnya begitu. Tapi kita orang ini nggak tahu, mungkin daerah di satu tempat pernah temukan itu menjadi alat mandi utama, tapi kapur barusnya sudah sangat mendominasi. Satu begini di Banyak begitu. banyak begitu saksi. Udah suci rasanya. Jadi kalau nak pakai kapur itu kan juga enggak apa-apa tuh. Iya, Ya, sunnah sih. Kalau pakai kapur itu Enggak masalah tuh. nggak masalah. Tapi kalau patarung sini rata-rata sih cuma air sambilan itu. Tapi kalau untuk di loyang ada sih. Jumlahnya cuma sedikit lah Pak kalau saya lihat. Iya, kan beda-beda tempat. Ini kasus yang saya sebutkan tadi tidak bisa digeneralisir karena beda-beda tempat. Iya. Kalau antum temukan begitu itu sudah tidak bisa. Bagus ditegur lah. Waduh, anak pernah tegur itu masalah. Anak pernah memberanikan diri tegur sampai dibilang begini, kita ini 25 tahun mengurus fardu kifayah, baru kali ini ditegur sama orang. Tahu salah. Dibilang begitu, Zat. Dan kita lagi sudah 25 tahun, semua anak ini yang paling terakhir kita tegur. Kong kabal mau belakang. Sudah 25 tahun kita bakal tegur orang. Karena kabal mau belakang. Sudah bodoh, bangga dengan sekali. Ya betul. Balas Sama dengan Ustaz Arndi ada cerita yang di Moyang Kota itu. Habis Mbak Imam udah apa kena sajadah. Kalau dia bilang kita tegurin udah 9, bilang betul lah tegur 9 sama bodok dengan. Iya. Kita sudah 5 tahun tegur orang nanti ngana kabal mau belakang. Nah, ini. Wal mutagoyyar ay wa min hadzal qismi al-ma'u al-mutagoyyar ahadu awsafihi. Air mutagoyyar itu adalah pada pembagian ini disebut sebagai air yang berubah salah satu sifatnya. Bima ay bi syai'in khalatahu min at-taharati, yaitu air yang bercampur dengan benda yang suci. Perubahannya tagoyyuran yamna'u itlaqul ismil ma' alaihi, yaitu perubahannya itu sampai merubah nama air tersebut. Sudah tidak disebut sebagai air, tapi ada muqayyadnya. Jadi air kopi, air teh, gitu. Air teh atau air mawar. Air mawar itu saat anak ngaji dengan Ustaz, dengan Habib Ali Al-Bakir As-Sekaf itu.
yang keluar di NU online itu, yang ngaji via Zoom itu, ada dia bilang ternyata air mawar itu air yang sudah bukan air yang kita bayangkan di pondok-pondok tradisional itu, air yang campur mawar begitu. Air mawar hasil perasan mawar, tapi sudah tidak warna, mawar, sudah jernih. Iya. Itu minuman khas orang Arab ternyata. Air mawar itu. Makanya ngaji ini kok ternyata memang enaknya yang pernah mengalami nuansa Arab sana. Nah, orang tahu. Ana juga baru tahu itu kalau air mawar itu ternyata begitu dia. Tapi Kayak air anggur. Iya. Iya, sudah difermentasi begitu. Anggur juga kan ada yang jernih, dalam anggur putih toh. Iya. Jernih dia. Tapi kalau air mawar nggak memabukkan, tapi kalau anggur memabukkan. Tahu ya? Nah, itu orang belum tahu Ana. Tergantung orang mau minum. Ini yang heboh apa masalah wine halal ini. Gimana itu? Itu. Ya. Jadi ada yang memproses sertifikasi ada wine halal itu, ternyata ketika diteliti itu masih mengandung alkohol sampai sekitar 8%. Jadi itu Masih tinggi. tingkat B, tingkat B itu. Apa itu, Sat? Wine Anggur. minuman memabukkan. Anggur itu kalau mama diperas dalam sehari dia masih rasa anggurnya ndak memabukkan. Tapi ketika, dan Nabi pernah dan itu. Tapi ketika dia itu 3 hari lebih Ya. atau apa, nah dia keasamannya kuat, Oh, kemudian sama di kurma. nah Ya. gitu. Sama dengan saguer. Kurma juga begitu Iya, ternyata. iya, Anak gitu. ketemu di kitab apa lupa tadi. Dalam level tertentu dia bisa menjadi cuka, dalam level Nah. tertentu dia bisa menjadi Saguer kan Ada kan yang kasih suka kurma merendam masih- kurma itu, ya kan? Nah, ternyata dia melebihi dari 24 jam, lebih dari 24 jam, itu sudah mengandung alkohol. Ya. Kemarin saya waktu di Anda baru tahu Asas, juga. di toko di grosir, pas ada Habib baru pulang dari Yaman kan, dia kan baru tapi bosan antara minum itu, dia ada kasih rendaman baru kurma. dijelaskan Anda juga baru belum fermentasi kalau sudah berlebihan nanti 2 hari atau 3 hari itu mengandung apa? alkohol. Itu. Sekalipun ada yang mabuk, ada juga yang nyanda. Tapi standar yang diambil kan standar umumnya. Dia mulai memabukkan. Cuma memang masih. Nah, anak kalau masih di bawah kakak, saguer pi turun dari pohon masih sadap. Tapi Iya. kalau coras aku dari 2-3 hari. Iya. Oke, Anda lanjut. Iya, Ya. lanjut. Nah, fa innahu tahirun ghairu tahurin. Itu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan yaitu air yang bercampur dengan benda suci yang kemudian nama air tersebut berubah dengan sesuatu yang mencampurinya. Misalnya air ini dicampur kopi jadi namanya air kopi. Kalau sesuatu itu sudah disebut dengan nama yang beriringan, benda dengan nama benda yang beriringan, berarti benda tersebut sudah mendominasi terhadap air tersebut. air teh misalnya. Ya, air teh misalnya. Atau kalau baju cuci pakaian, orang sebut air sabun. Kenapa disebut air sabun? Karena sabun sudah mendominasi air tersebut. Kalau sudah, ya, kalau sudah begitu maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Sebab itu saya bilang tadi di awal, kalau mau cuci pakaian yang bernajis hendaknya dibilas terlebih dahulu yang bernajisnya, sehingga kalau dicuci pakai deterjen itu tidak mengapa. Gitu ya. Hisian kana tagyuron au takdiron. Nah, perubahan itu secara hisi itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium, itu hisi, perubahan secara hisi. Au takdiron atau dikira-kirakan. Yang orang itu mampu memperkirakan dengan logikanya bahwa itu terjadi perubahan. Begitu kira-kira. Nah, contohnya seperti bercampurnya air dengan sesuatu yang sesuai dengan sifat air tersebut. Apa itu, Kang? Apa coba? Bercampur dengan benda yang benda itu memiliki sifat yang sama dengan air tersebut. Apa itu benda apa?
seperti es begitu yang Ustaz, es batu apa. Soda misalnya ya, itu kan dia akan bercampur Sama-sama cair. Susu. sama-sama cair. Iya. Susu Heeh. bercampur dengan susu. Susu kan cair juga. Ya, itu kan susu tuh, susu punya sifat yang sama dengan Iya, air. cair. Nah, ana ngaji kitab Takridus Sadidah itu dengan Habib Ali itu dia bilang begini. Bagaimana kalau antum lagi masak sesuatu yang cair lalu jatuh akan najis. Begitu najis. Kalau dia air katanya atau dia minyak, antum tambah pakai air. Jadi dia naik kan? Mana mungkin itu kan? Potong buang Ustaz. Masalah perasaan kok ini. Antara goreng dadar kok jatuhkan tai caca. Langsung sedekah juga makhluk Allah yang lain kan. Terus bagaimana tadi ditambah? Ditambah Zat. Jadi kalau dia naik begitu Zat, dia naik sampai ukuran 2 kula, Di belakang dapat baru dikasih keluar najisnya, baru yang air itu dikasih keluarkannya dari bawah. Maka benda itu jadi najis, jadi suci lagi Zat. Oh, ribet. Tapi kan ribet tuh. Iya, Oh, iya. dibuang langsung. Langsung sedekah Sampai sedekah ke ayah. Kita nak mau buang Banyak itu Ustaz. Zat 2 Kalau kula. kita tak nak buang, tak lemparin balang beneran. So lapar dia nak buk pergi mau masak, enggak kayak dijatuhkan itu. isi di air yang 2 kula. Saya dikit 216 liter kan langsung. Kau tahu selain kayak Satu cicak, dusun boleh makan. serangga begitu. Oh, kalau serangga dia enggak masalah karena Nggak serangga enggak najis So dia. serangga aja dah. Ya. So, serangga Kotorannya enggak kan masalah. yang jadi persoalan di sini. Kalau cicak itu Lalar atau apa. Enggak sih. So Terus cicak ini kok ada pembahasan gagak dia ada pembahasan yang cukup diseriusi di kitab I'anatul Talibin kalau cicak. Nanti anak coba mutalaah lagi ya. Takut menyampaikannya. Anak belum mutalaah lagi. Tapi ada anak kemarin waktu ngaji di kelas guru itu ada ketemu dengan pembahasan cicak ini yang diseriusi di pembahasannya itu oleh penulis kitab I'anatul Talibin. Nanti anak umur panjang itu. iya insyaallah. Dan Oke, memang kita lanjut Kan dengan ada kitab 4 orang selanjutnya. masih mau bahas ini Bang. Bisa parun kok dia. apa itu? Baca. Wih, Jaba kincing itu barang itu tuh. Yang ada rasa Pakai menetes dong. Agak kamari dia ada di atas. Masalah DP cicak kita nak tahu dulu ini kok. Siap. DP tai. DP bobojak sekali. Iya. Iyo, aneh begitu kan. Campuran banyak serangga di dalam makanan. Belum bisa. Tangkep kan itu. Hah? Kalau tangan itu kan bikin kita ambil makan bikin menyebabkan kanker lagi. Nah, itu. Ada yang mau didiskusikan soal yang tadi? kalau cicak itu Ustaz, apa? Banyak. Terang lanjut di kitab selanjutnya.